Parisada Hindu Dharma Indonesia Pemurnian Pusat menggelar pesamuhan Loka Sabha di Gria Angkasa, pada Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi program dan dinamika organisasi, sekaligus merumuskan arah kerja PHDI Pemurnian ke depan. Pesamuhan ini diikuti pengurus dari tingkat pusat hingga provinsi. Fokus utama pembahasan adalah mengkaji berbagai kendala yang pernah dihadapi, agar dapat diminimalkan dalam pelaksanaan program selanjutnya. Ketua PHDI Provinsi Bali, Ketut Budiastawa, menegaskan bahwa evaluasi organisasi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ajaran, adat, serta budaya Hindu Dharma, khususnya di Bali. Dari hasil evaluasi itu, nanti kita ke depan membuat program kerja, rencana kerja kita ke depan, untuk meminimalisir kendala atau kelemahan yang ada di masa-masa lalu. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depan agama Hindu Dharma Indonesia, adat budaya Dreste Bali warisan leluhur agal ajeng. Menurutnya, tujuan PHDI Pemurnian adalah ngajegang atau menjaga adat, budaya, dan resta warisan leluhur yang adiluhung. Warisan tersebut terbukti mampu menjaga eksistensi Hindu Bali selama ribuan tahun, hingga tetap ajeg sampai sekarang. Ketut Budiastawa juga menekankan ajaran Trikaya Parisuda, Manacika, Wacika, dan Kayika, sebagai fondasi kehidupan masyarakat Bali, agar pikiran, ucapan, dan perbuatan tetap selaras dengan adat dan budaya. Dalam forum ini, turut disampaikan pandangan filosofis mengenai perjalanan para Mahaersi yang mencapai moksa di Bali, sebagai simbol kesucian dan kekuatan spiritual Pulau Dewata. Ia mengajak umat Hindu di Bali dan Nusantara untuk tetap bangga sebagai Hindu Bali dan Hindu Nusantara, serta tidak mudah terpengaruh ajaran dari luar. Ajaran leluhur, tegasnya, lebih menekankan karma marga, yaitu mengamalkan ajaran dalam tindakan nyata. Melalui pesamuhan Loka Sabha, PHDI Pemurnian berharap penguatan nilai-nilai ajaran Hindu, adat, dan budaya Bali dapat terus terjaga, serta diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi mendatang. Jadi tujuan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pemurnian Provinsi Bali ini dan pusat, yang pertama dan utama adalah ngajegang agama, adat, budaya, dreste, warisan leluhur, sane adiluhung. Kenapa kita katakan adiluhung? Karena sudah terbukti sekian ribu tahun agama Hindu Dharma Indonesia, khususnya Hindu Bali ini, masih bisa ajeg sampai sekarang, tidak punah dia. Yang kedua, buktinya adalah apa yang leluhur kawitan kita sudah laksanakan di Bali, terbukti mendapat warenugraha Ringido Sesunan, menjadikan Bali Pulau Dewata. Apa itu Pulau Dewata? Adalah pulau kecil ini yang walaupun tanpa upacara upakara, tanpa dimohon pun para dewa ledang tedun turun ke tanah Bali ini. Kenapa demikian? Nah, ini pertanyaan umat sedharma, biar kita kenal leluhur, cinta leluhur, dan ajak kepada warisan leluhur. Bahwa leluhur kita dulu Trikaya Parisudaipun, Manacika, Kayika, Wacika, pikiran, ucapan, dan perbuatannya sesuai dengan agama, adat, budaya, dreste warisan leluhur, sehingga Bali ini menjadi harum, tanah Bali ini, dan tanah Bali ini menjadi harum, kemudian dia memiliki vibrasi yang kuat. Itu sebabnya makanya disebut Pulau Dewa, tanpa diundang pun para dewa datang. Nah, karena ini tanah suci, kali diduduki oleh leluhur kita yang Trikaya Parisudanya suci, baik. Bukti yang ketiga adalah para Maharsi yang dari India mau moksa di India nggak bisa. Sampai sekarang pun membatu di sana ada, pingin moksa nggak bisa moksa, sehingga beliau itu melihat di Nusantara ini ada cahaya. Datanglah ke beliau sampai ke Jawa Dwipa. Di Jawa lah beliau mematengkan pengetahuan suci beliau, melaksanakan kegiatan tapa brata yoga semadi, dan di situ nggak bisa moksa juga, sehingga beliau datanglah ke tanah Bali.
Di Bali lah para maharishi itu baru bisa moksa. Artinya apa? Tanah Bali ini di samping vibrasinya suci, kuat, juga merupakan pulau dewata, juga merupakan salah satu pintu di dunia ini, salah satu pintu menuju sorga. Umat sedharma yang ada di Bali maupun seluruh Nusantara dan di seluruh dunia, marilah kita bangga menjadi orang Bali, bangga menjadi Hindu Bali dan Hindu Nusantara sesuai dengan peradaban masing-masing. Dunia mengakui, marilah kita ajengkan itu. Jangan mudah terpengaruh, terpapar oleh ajaran yang datang dari luar.